Pelajaran tentang ekspresi, perasaan, dan berubah menjadi sebuah pengakuan cinta. Mengguncang batas moral dan meninggalkan Maya yang terjebak antara cinta yang salah dan rasa bersalah yang tak bisa ia hilangkan. Chapter 4. Ketika sakit menjadi alasan. Kadang tubuh lebih jujur dari hati. Ia menyerah ketika pikiran masih berusaha bertahan. Dan malam itu, tubuh Maya akhirnya menyerah. Sudah seminggu sejak pertemuan terakhir mereka di kafe. Seminggu sejak Aryan mengucapkan kata-kata yang membuat Maya tidak bisa tidur nyenyak. Boku wa kimi no koto ga suki desu. Aku menyukaimu. Maya mencoba mengalihkan pikiran dengan tenggelam dalam pekerjaan. Pagi mengajar, siang menyiapkan materi, malam mengurus Raka dan Aksa. Tidak ada waktu untuk memikirkan tatapan mata Aryan yang terus menghantuinya. Tidak ada ruang untuk merasakan debaran jantung yang masih ia rasakan setiap kali mengingat suara Aryan berbisik dalam bahasa Jepang. Tapi tubuh tidak bisa dibohongi. Tubuh tahu kapan hati sedang perang dengan dirinya sendiri. Hari Rabu sore, Maya merasa kepalanya berdenyut. Bukan pusing biasa, ini seperti ada yang memukul-mukul dari dalam tengkoraknya. Setiap gerakan membuat matanya berkunang-kunang. "Mama kenapa? Wajah Mama pucat," tanya Raka, anak sulungnya yang berusia 9 tahun dengan nada khawatir. "Mama cuma capek sayang, nanti juga sembuh," jawab Maya sambil memaksakan senyum, meski setiap kata yang keluar terasa seperti usaha besar. Dimas, suaminya, sedang di kantor. Deadline besar, tidak bisa diganggu. Maya mengerti itu. Atau mungkin sebagian kecil dari hatinya justru lega karena Dimas tidak di rumah untuk melihat bagaimana wajahnya yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Malam itu, Maya hampir tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Kepalanya terasa seperti akan pecah. Perutnya mual, seluruh tubuhnya lemas, seolah tulang-tulangnya meleleh. "Mas, aku rasa aku perlu ke dokter," kata Maya lewat telepon, suaranya nyaris berbisik. "Sekarang? Sayang, aku di tengah meeting penting, besok pagi aja ya. Atau kamu istirahat dulu, nanti kalau masih belum enak, baru kita ke dokter," balas Dimas, terdengar suara keyboard di latar belakang. Maya menutup mata. Tidak apa-apa, dia terbiasa. Terbiasa jadi yang kedua setelah pekerjaan. Terbiasa jadi yang paling bisa mengerti. "Iya, tidak apa-apa, kamu lanjutkan kerja," kata Maya sebelum menutup telepon. Tapi pagi tidak pernah datang untuk Maya. Jam 2 dini hari, Maya terbangun dengan seluruh tubuh menggigil kedinginan meski selimut tebal membungkus tubuhnya. Napasnya terengah-engah, kepalanya berputar, dan ketika ia mencoba berdiri untuk ke kamar mandi, kakinya tidak kuat menahan tubuh. Maya jatuh. Suara tubuhnya membentur lantai membangunkan Dimas. "Maya, Maya, kamu kenapa?" seru Dimas sambil menyalakan lampu. Wajah Maya pucat pasi, bibirnya kering, matanya setengah terpejam. Dimas langsung menelpon ambulans. 20 menit kemudian, Maya sudah berbaring di berangka rumah sakit. Infus menancap di lengannya. Lampu-lampu lorong rumah sakit berjalan cepat di atas kepalanya saat berangkar itu didorong. Semua terasa blur. Suara-suara seperti datang dari tempat yang jauh. Maya hanya ingin tidur, tidur yang sangat panjang. Fungsi livernya tinggi, tekanan darah drop. "Kami akan rawat inap untuk observasi," ucap dokter jaga kepada Dimas. Dan dari semua rumah sakit di Jakarta Selatan, takdir membawa Maya ke rumah sakit tempat Aryan bekerja. Maya terbangun dengan kepala yang masih berdenyut, tapi tidak sekeras tadi malam. Ruangan serba putih, bau antiseptik, suara mesin monitor yang berbunyi teratur. Rumah sakit, dia ada di rumah sakit. Maya melirik ke samping, kursi di sebelah ranjang kosong. Dimas tidak ada. Mungkin sudah pulang, mungkin ada meeting pagi, mungkin. "Bu Guru, gimana? Sudah enakan?" Suara itu. Maya mengenal suara itu dengan sangat baik. Maya menoleh, dan di ambang pintu, dengan jas dokter putih dan stetoskop melingkar di leher, berdiri Aryan dengan senyum lembut di wajah tampannya.
Jantung Maya yang sudah lemah karena sakit tiba-tiba berdetak lebih cepat. Monitor jantung di sebelahnya sedikit naik grafiknya. "Dokter Aryan," kata Maya, suaranya serak. Kenapa kamu di sini?" "Aku kerja di sini," jawab Aryan sambil berjalan mendekat. "Tadi pagi aku lihat nama kamu di daftar pasien rawat inap. Langsung aku kesini untuk cek. Kamu kenapa bisa sampai segini?" Aryan berdiri di samping ranjang, matanya memindai wajah Maya yang pucat, tanpa make up, rambut kusut, bibir pecah-pecah. Dan anehnya, Maya tidak pernah merasa se-vulnerable ini di hadapan siapapun. "Cuma kelelahan," kata dokter jaga, "fungsi liver tinggi karena stres dan kurang istirahat," jelas Maya sambil menunduk, tidak berani menatap mata Aryan terlalu lama. "Stres?" Aryan menarik kursi dan duduk di samping ranjang Maya. "Stres karena apa?" Maya tidak menjawab. Bagaimana dia bisa menjawab? "Stres karena memikirkan kamu. Stres karena tidak bisa tidur setelah kamu bilang suka sama aku. Stres karena perasaan yang tidak seharusnya tumbuh ini terus membesar di dada." "Pekerjaan," bohong Maya dengan suara pelan. Aryan menatap Maya dalam diam. Mata coklat itu seolah bisa membaca semua yang Maya sembunyikan. Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Kamu harus istirahat total. Jangan dipaksain dulu ngajar atau apa-apa. Liver yang bermasalah bukan main-main." Nasihat Aryan dengan nada dokter profesionalnya, tapi tetap terdengar lembut. "Iya dokter," jawab Maya sedikit tersenyum meski lelah. Aryan tertawa kecil. "Jangan panggil dokter, kamu kan sensei aku." Mata mereka bertemu. Sedetik, 2 detik, 3 detik yang terasa seperti eternitas. Ada sesuatu yang mengalir di antara tatapan itu. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di ruang rawat inap rumah sakit. Sesuatu yang berbahaya. Aryan yang pertama mengalihkan pandangan. Dia berdehem kecil. "Oh iya, kamu sudah sarapan belum?" tanya Aryan sambil berdiri mencoba mengalihkan suasana. "Belum. Kayaknya belum ada yang kasih makanan," jawab Maya. "Suami kamu kemana?" "Pulang duluan tadi pagi. Katanya ada meeting urgent. Nanti siang kesini lagi." Aryan mengangguk. Ada sesuatu yang berubah di raut mukanya ketika mendengar kata suami. Tapi Maya tidak bisa mengidentifikasi apa itu. "Oke, aku ambilkan makanan ya. Tunggu sebentar," kata Aryan sebelum keluar dari ruangan. 15 menit kemudian, Aryan kembali dengan nampan berisi bubur dan sayur. Wajahnya cerah, seolah membawa makanan untuk pasien adalah hal paling menyenangkan di dunia. "Ini, makan dulu. Bubur ayam, bagus untuk pemulihan," kata Aryan sambil meletakkan nampan di meja samping tempat tidur. Maya meraih sendok, tapi tangannya masih bergetar. 3 kali mencoba mengambil sendok, 3 kali hampir jatuh. "Sini aku suapin," tawar Aryan tiba-tiba. "Nggak usah, nanti aku." "Maya," panggil Aryan, menggunakan nama pertama, bukan Bu Guru. "Kamu masih lemah, biarkan aku bantu." Maya tidak bisa menolak, entah karena tangannya memang tidak kuat atau karena sebagian kecil darinya ingin merasakan apa rasanya diperhatikan seperti ini oleh Aryan. Aryan mengambil sendok, menyendok bubur, meniup-niup agar tidak terlalu panas, lalu mengarahkan sendok ke mulut Maya. "Buka mulut," kata Aryan dengan senyum kecil. Maya membuka mulut, sendok masuk, bubur hangat menyentuh lidahnya. Dan di momen itu, Maya menyadari sesuatu yang menakutkan. Ini bukan lagi tentang pelajaran bahasa Jepang. Ini bukan lagi tentang hubungan guru-murid. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang berbahaya. "Enak?" tanya Aryan. Maya hanya mengangguk, tidak percaya suaranya akan stabil jika dia berbicara. Sendok demi sendok, Aryan menyuapi Maya dengan sabar. Sesekali dia menyeka sudut bibir Maya dengan tisu. Sesekali dia bertanya apakah buburnya terlalu panas atau terlalu hambar.
Perhatian yang begitu detail, begitu lembut, begitu berbahaya. Kan emang tugasnya dokter merawat orang yang lagi sakit, kata Aryan ketika melihat Maya menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tapi Maya tahu, dan Aryan juga tahu. Ini bukan sekedar tugas dokter, ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mereka berdua tidak berani akui dengan kata-kata. Siang itu, Dimas datang sebentar, terburu-buru. Meeting belum selesai. Dia hanya mengecek Maya, memastikan kondisinya, lalu pamit lagi. Maaf ya sayang, aku benar-benar tidak bisa lama-lama. Nanti malam aku kesini lagi, kata Dimas sambil mencium kening Maya. Iya, tidak apa-apa, aku mengerti, jawab Maya meski hatinya sedikit perih. Ketika Dimas pergi, seolah mengisi kekosongan yang ditinggalkan suaminya, Aryan datang lagi, kali ini dengan buah-buahan segar. Makan buah, bagus untuk liver, kata Aryan sambil mengupas jeruk. Dan lagi, jari-jari Aryan yang terampil mengupas jeruk memisahkan setiap selaput putih dengan hati-hati, lalu menyodorkan potongan-potongan jeruk ke mulut Maya. Intimate, terlalu intimate untuk sebuah hubungan profesional. Sore itu, Aryan bahkan mengajak Maya main catur di ruang rawat. Mereka tertawa ketika Maya nyaris menang, tapi Aryan melakukan strategi mendadak di menit terakhir. Curang, protes Maya. Untuk pertama kalinya, hari itu terdengar energi di suaranya. Strategi namanya, balas Aryan sambil menyeringai. Malam tiba, shift Aryan selesai. Dia harus pulang. Tapi sebelum keluar dari ruangan, dia berbalik menatap Maya yang sudah berbaring di ranjang. Cepat sembuh ya, Bu Guruku, kata Aryan, lalu dengan senyum nakal dia menambahkan, Bu Guruku yang cantik. Maya terbelalak, jantungnya berdegup kencang. Wajahnya yang sudah pucat tiba-tiba merona merah. Dokter Aryan, seru Maya, setengah memprotes tapi juga setengah senang. Aryan hanya tersenyum lebar, melambaikan tangan lalu keluar dari ruangan. Setelah Aryan pergi, Maya meraih ponselnya. Ada notifikasi WhatsApp dari Aryan. Cepat sembuh ya, Bu Guruku yang cantik. Besok aku kesini lagi untuk cek kondisimu. Jangan nakal, harus makan yang teratur. Oyasumi nasai. Maya membaca pesan itu 3 kali. Senyumnya mengembang tanpa sadar. Tapi kemudian, dia tersadar. Cepat-cepat dia menghapus notifikasi itu dari layar lock screen. Bagaimana kalau Dimas lihat? Bagaimana kalau Dimas tanya, siapa yang ngirim pesan begitu? Maya menghapus pesan itu dari chat, tapi dia tidak bisa menghapus perasaan hangat yang merayap di dadanya setelah membaca kata-kata Aryan. 2 hari kemudian, Maya diizinkan pulang. Kondisinya sudah membaik, meski dokter menyarankan istirahat total seminggu. Maya berpikir, akhirnya dia bisa menjauh dari rumah sakit, menjauh dari Aryan, menjauh dari perasaan-perasaan aneh yang terus mengganggunya. Tapi takdir punya rencana lain. Malam kedua setelah pulang, Maya merasakan pusing lagi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Kepalanya seperti akan pecah, matanya tidak bisa fokus. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Mas, aku rasa aku harus ke IGD, kata Maya kepada Dimas yang sedang asik dengan laptopnya di ruang keluarga. Lagi? Serius? Kamu kan baru pulang dari RS, balas Dimas terdengar sedikit kesal. Aku lagi deadline banget sayang, kamu kesana sendiri bisa? Atau tunggu aku selesai dulu? Maya menatap suaminya. Laptop lebih penting dari kondisi istrinya yang nyaris tidak bisa berdiri. Aku kesana sendiri aja, kata Maya. Kamu yakin bisa? Mau aku panggil taksi online? Iya, nggak apa-apa. Jam 10 malam, Maya tiba di IGD rumah sakit yang sama. Kepalanya berdenyut hebat, matanya berkunang-kunang. Suster jaga segera menangani dan membawanya ke ruang IGD yang remang-remang. Tunggu ya Bu, dokter jaga akan segera datang, kata suster itu sebelum pergi. Maya berbaring di ranjang IGD. Matanya terpejam, seluruh tubuhnya terasa lemas. Kesepian. Dia merasa sangat kesepian. Di rumah sakit sendirian, tidak ada yang menemani. Suaminya sibuk dengan deadline, anak-anaknya tidur di rumah dijaga neneknya. Kesepian yang mencekik.
Maya, suara itu lagi. Suara yang sekarang sudah sangat familiar di telinganya. Maya membuka mata. Di cahaya remang-remang IJD, Aryan berdiri di samping ranjangnya dengan raut wajah khawatir. "Kamu kenapa kesini lagi? Kondisimu belum stabil ya?" tanya Aryan sambil segera memeriksa chart medis Maya. "Pusing lagi, lebih parah dari kemarin," bisik Maya. Aryan menghela napas. Dia menyentuh kening Maya untuk cek demam. Sentuhan tangannya hangat, lembut. Maya merasakan seluruh tubuhnya bereaksi pada sentuhan kecil itu. "Suamimu mana?" "Dia ada deadline penting." Aryan tidak berkomentar. Tapi dari cara matanya menatap Maya, dia mengerti. Dia mengerti lebih dari yang Maya kira. "Aku di sini," kata Aryan. "Kamu nggak sendiri." Dan di ruangan IJD yang sepi itu, dalam keremangan lampu malam, di tengah bau antiseptik dan dinginnya ruangan, Maya merasakan sesuatu bergeser di dadanya. Aryan menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Tangannya tanpa sadar menyentuh tangan Maya yang terbaring lemah di samping tubuh. Menggenggamnya, hangat, begitu hangat. Maya tidak menarik tangannya. Dia terlalu lelah, terlalu kesepian, terlalu rapuh. "Istirahat, aku di sini," bisik Aryan lagi. Suaranya seperti selimut hangat di malam yang dingin. Di ruangan IJD yang sepi itu, dalam keremangan lampu malam, dua jiwa yang kesepian akhirnya bertemu. Dan apa yang terjadi selanjutnya, tak ada yang bisa mengubahnya lagi. Maya tahu, di momen dia membiarkan tangan Aryan menggenggam tangannya, di momen dia merasakan kehangatan itu dan tidak menolaknya, dia sudah melewati garis yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Tapi malam itu, di tengah pusing yang menyiksa dan kesepian yang mencekik, Maya terlalu lelah untuk peduli. End of chapter 4. Garis telah dilewati, dan tidak ada jalan untuk kembali. Next chapter 5. Garis yang terlewati.